Tidak benar terjemahannya. Kalau Anda cross check, kenapa seperti itu nanti akan ada TB3. Nah, sekarang kita lihat dulu Pak Tom, buka ILT Yesaya 45:18. ILT Yesaya 45:18. 45 ayat 18. Sebab beginilah Yahweh, pencipta langit berfirman, Dialah Elohim yang membentuk bumi dan yang membuatnya. Dia mengkokohkannya, tidak menciptakan kosong. Dia membentuknya untuk dihuni. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Siapa yang dikatakan di situ pencipta? Yahweh, pencipta langit. Kenapa dikatakan seperti itu? Kan saya sudah bilang di awal. Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Atau Yod-Heh-Vah-Weh menyelamatkan. Yesaya 43 ayat 11. Aku, nih saya baca ayat 10 ya. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku, dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Tahu nggak kejadian pada saat Yeshua ingin dilempar pada saat itu? Karena Yeshua menyetarakan, bukan menyetarakan, mengakui bahwa dirinya adalah Yahweh. Aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 41 ayat 4. Itu sama yang dinyatakan oleh Yeshua. Bible menjawab Bible, nggak perlu ditafsir. Nggak perlu ditafsir. Mau inilah, Bible menjawab Bible. Saya setuju, Bible menjawab Bible. Tapi masalahnya anak Enos tadi yang pertama kali disebut Tuhan, itu kan informasi. Bukan pengakuan Tuhan itu sendiri. Pengakuan Tuhan dengan namaku Tuhan belum dinyatakan. Di mana? Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru sama atau berbeda? Sama, Pak. Kalau sama, dulu, Pak. di perjanjian lama Tuhan itu juru selamat. Saya lagi nggak butuh tafsiran Anda. Bukain dia Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Ini, Pak. Kiranya benar terjemahan dia itu. Aduh, ampun lah saya kalau diskusi sama gini ya. Ya, Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Gimana sih? Makanya terjemahan LAI kau kira sudah benar? Nanti belum lagi kita bukain dari langsung teks aslinya. Boleh saya respon Keluaran 6? Ya. Baik, kita baca ini terjemahan pakai LAI. ayat Bible ya, saya nggak butuh tafsiran di sini. Ya, ini yang tertulis di LAI, saya baca Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Ini ada kata Allah, ini terjemahan ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Huruf besar semua Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Ini terjemahan LAI yang saya pahami bahwa Tuhan yang ada di perjanjian lama adalah juru selamat. Dan Yesus yang ada di perjanjian baru adalah juru selamat. Kau ini lagi nafsir namanya ini. Sekarang yang saya tanya. Saya tidak nafsir, saya ngambil data loh, bahwa 1 Yohanes 5 ayat 20. Aduh, bentar dulu. Loncat sana, loncat sini. Ini clearin dulu Keluaran 6 ayat 2. Sudah benar nggak dari punya kau bawakan dari LAI gitu loh. Ini clearkan satu-satu. Nanti saya bukain teks aslinya. Sekarang kau coba, saya mau paham dulu. Sudah benar apa belum tuh pernyataannya? Di dalam Keluaran 3 ayat 15, ya, ini masih satu konteks nih. Keluaran 3 ayat 15, di situ dikatakan namamu sebagai pengingatku turun-temurun. Nah, nama ada Shemo di situ di dalam teks asli. Sekarang di dalam Keluaran 6 di situ kan belum menyatakan namanya. Yang mana yang betul? Kau punya LAI. Tabrak semua itu LAI punya. Jawab. Baik, boleh saya jawab, Pak? Jawab ini pakai LAI, ya? Bible, tidak ya. pakai tafsiran. LAI mengatakan Keluaran 3:14, aku adalah aku.
Keluaran Itu 3 ayat pengakuan. 15 telinga dipakai Keluaran 3 ayat 15. Ya, sebentar. Di ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku, huruf kecil ya, Musa kepada, itulah namaku Ya, terus untuk Namanya siapa? selama-lamanya, Jadi dan namanya siapa? itulah sebutanku turun temurun. Namanya Ini siapa? kan pernyataan Allah, pernyataan Tuhan di perjanjian namanya lama siapa? kepada Saya Musa. lagi nggak kan tafsir lagi. Namanya siapa? Di situ. Di ayat di Keluaran 6 ayat 2 kan Bukan sudah itu dikatakan. loh. Aduh, makanya saya bilang kau kebanyakan tafsir sama kita di sini. Keluaran 3 ayat 15 siapa di situ dulu? Clearkin satu, terus nanti kita masuk lagi di Keluaran 6. Kau jawab dulu, kan kau mau menjawab tadi. Keluaran 3 Saya ayat sudah jawab karena pemahaman Bapak kan sudah Namanya terpatri, siapa? termeterai di luar pemahaman Bapak, Bapak nggak mau terima. Loh, bukan, Bapak lagi nafsir sama saya. Gini. Sekarang Bapak Saya jawab hanya dulu, Pak. membaca. Saya membaca data. Coba gua. Oke, Pak. Menurut Pak Habon, apakah terjemahan Bapak yang Bapak pegang sekarang itu sudah benar atau belum? Coba Pak, jawab Pak. Soal terjemahan itu kan diterjemahkan supaya bisa dimengerti. Ya, sudah. Terjemahan Pak. LAI itu Pak, yang Pak, saya baca, saya bisa mengerti. Pak, dengerin Pak saya ngomong dulu Pak. Oke. Bapak bilang terjemah Bapak bisa mengerti. Oke. Pak, Bapak sekarang tolong bukakan saya Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Coba. Bapak Sebentar, jelaskan apa artinya. Mazmur berapa tadi? Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Sebentar. Ayat 11 ayat 11 aja enggak apa-apa. Mazmur 2 Ayat 11. Jangan pakai tafsir di sini. Kita nggak Nah, tahu. kita baca saja, nggak usah ditafsir. Ya. Mazmur 2:11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apa Ya. yang mau Bapak tanyakan? Apa artinya Pak ayat itu Pak? Baik, yang saya pahami kita beribadah memang harus takut dan gentar kepada Tuhan. Itu kan gaya bahasa itu bukan harafiah, bukan terus? ciumlah kakinya, bukan itu dengan gemetar. Jadi kita kalau di Yohanes 4 ayat 24, Tunggu Pak, nggak usah lari sana Pak, lari ayat itu dulu. yang saya pahami ini ya kita harus menghargai Tuhan. Jangan anggap enteng kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mencium kakinya gitu. Bukan kakinya itu bukan harafiah. Nah, terus Ya artinya itu gaya bahasa ibadah itu harus menghargai Tuhan. oke, baik. Saya bukain Pak ya. Saya bukain. Bapak ingat ya, di situ ada ciumlah kakinya ya. Oke. Ini Pak, makanya Pak. Tunjukin dari Kalau Bapak LAI punya juga. duit, pilih lagi terjemahan TB. Bapak tahu, LAI sudah mengeluarkan TB2. Tahu nggak Pak? Nggak Enggak. Bapak nggak Saya tahu? tahu tapi belum pernah saya baca. Ya, lihat aja Oke, suruh Pak, baik, udah. Pak. Silakan, Pak, silakan. ini adalah TB2. Oke, saya kasih lihat Pak ya. Ngeng. Mazmur 2 ayat 11. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Mana cium kakinya situ? Di mana, Oke, Pak? baik. Terima kasih ya. Jadi memang kata-kata itu jauh terjemahan LAI dengan TB. Udah, terlalu banyak tafsir kalau sama kita di sini. Saya nggak perlu, Pak. Apa coba ini ya. Kau masih di bawah kau dengerin ya. Itu terjemahannya salah, Pak. Nih. Ayat 12 ya. Ciumlah sang anak. Nah, Bukan oke. ciumlah kakinya. Ya, udahlah, Makanya gini. kalau kau gini ya, tunggu capek. Pak, makanya kalau kau ya baru punya kitab satu, jangan banyak menafsirkan, Pak, ya. Karena terjemahan TB1 yang Anda pegang itu hancur terjemahannya, Pak. Ya, saya kasih tahu. Ya, nih, Pak, ini TB1, Pak. Ini TB2, Pak, nih. Ya. Saya punya terjemahan 33 terjemahan, saya kasih tahu. Lanjut. Oke, jadi gini, nggak apa-apa saya naikin kamu. Saya gini loh, Kristen. Ya, gini. Nah, sekarang kamu naik. Kamu ada kapasitas nggak dalam ilmu terjemahan? Saya tunjukkan. Nah, ini ya, saya tunjukkan dulu ya. Kalau kamu mau bicara tafsiran sama kita di sini, ya kan, kamu baca terus kamu simpulkan begitu. Nah, sekarang ada nggak kapasitas kamu di dalam penafsiran? Saya tanya, ada nggak sekolahnya kamu? Ini namanya sekolah. Baik. Bentar, bukan Jadi baik-baik gini, terus. Pak, kita Kita semua perlu dengerin dulu, ya. Saya menempuh studi, Pak. Jadi gini ya. Ada namanya studi kanon, Pak. Ada namanya kritis dari tekstual. Ada namanya kritik dari historis. Ada hermeneutik namanya eksegesis, Pak. Ya, baru nanti kita masuk, Pak, di dalam teologi biblikal.
Baru nanti kita bilang ada namanya teologi sistematik. Saya nggak perlu penjelasan Bapak. Bapak ada kapasitas di situ. Sekarang kita bicara secara tulisan dulu. Itu Bapak saja sudah tafsir. Inilah makanya saya bilang banyaknya Kristen-Kristen yang banyak menafsir. Nah, saya coba fokus sama Bapak nih. Menurut Bapak, maksud dari LAI, nggak apa-apa Anda tafsir sekarang, saya sih izinkan. Maksud dari LAI menuliskan kata Allah. Saya pengen dengar. Baik, boleh saya jawab, Pak? Jadi artinya Jawab gini. sesuai konteks yang saya Saya tanyakan. tidak kata mengerti bahasa Ibrani, saya tidak mengerti bahasa Yunani, saya mengerti bahasa Indonesia. Allah. Oke, Jadi sekarang bahasa kalaupun Indonesia ada- yang saya tanya, nggak usah panjang lebar. Sekarang saya jawab, Pak. Kalau saya jawab, Bapak dengar dulu. Ya, jawab, Ya. jawab. Makanya saya bilang kata Allah yang ada di sana itu kan dari bahasa Melayu tinggi, Melayu rendah, baru ke bahasa Indonesia. Allah yang dimaksud di situ jangan dipahami dengan Allah yang ada di istilah Melayu tinggi itu. Jangan ada istilah Arab itu, bukan ya. Jadi itu Pak maksudnya. Jadi Apa artinya? Terus lu ngomong apa? Mau artinya apa? Itu loh, poinnya apa? Artinya apa? Saya tanya. Allah yang dimaksud di situ adalah yang telah menciptakan kejadian Saya tanya arti, bukan apa yang dikerjakan. Saya tanya artinya apa kata Allah itu. Gini Pak, jadi kalau Bapak bertanya sebelum saya jawab jangan dipotong. Saya langsung ke poinnya Pak, bukan Bapak Ya, muter-muter jadi saya Bapak jelasin. bertanya langsung menjawab sendiri, itu namanya. Loh, Jadi bukan. Bapak Bapak gini loh, bertanyalah dengerin saya. Bapak. Begini, bahasa Indonesia saya tanya ya, nih ya, saya tanya sama Bapak. Yang di Alkitab LAI Bapak. Kenapa saya di-mute? Diam dulu. Nih, saya perjelas Pak bahasa Indonesia saya. Sekali dua kali di sini diskusi, dengerin baik-baik. Saya tanya, nggak usah muter-muter kayak gasing, Mbak. Penjelasan dari LAI, penjelasan saya nggak butuh penjelasan Anda. Penjelasan dari LAI, arti kata Allah itu apa di dalam Alkitab? Boleh saya jawab tanpa dipotong? Silakan. Kalau tidak sesuai. Makanya saya bilang, saya ini orang percaya, LAI yang saya baca, saya mengerti dan saya lakukan. Jadi saya tidak perlu berdebat. Loh, bukan Pak, jelaskan Pak. Sekarang jelaskan. LAI Saya jelaskan kata Allah bahwa itu artinya Tuhan apa? yang di perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Nggak usah muter-muter. Yang saya tanya bukan Tuhan. Yang saya tanya kata Allah di dalam LAI menuliskan artinya apa? Muter lagi kau. Udah sama gua aja. Gini Pak ya. Inilah ke inilah. Makanya saya harapkan orang-orang. Potong biar aja sama Bang Kris. Iya, saya harapkan orang Kristen berdiskusi sama saya, mengerti juga apa yang dia ingin sampaikan. Gak apa-apa. Saya lagi bicara kata Allah di LAI, dia bicara Tuhan. Kan Gini Pak ya. Gini Pak Habo, sama pelan-pelan ya. Pak, saya ada satu ayat Pak. Saya ada satu Jangan dulu Pak ayat. Tom, jangan dulu kasih ayat, biar dia jawab dulu itu masalah. Jangan banyak ayat. Iya, jangan dulu Pak Tom. Biar kasih loh gini. Jangan dulu Pak Tom. Aduh. Dia Jadi nggak kalau ngerti gitu, pertanyaan lu. kalau makan daging Yesus, minum darah Yesus, memperoleh hidup kekal, apa maksudnya? Tuh kan dia nggak Yohanes ngerti makanya. 6 ayat 5. Oke, kita perang ayat dulu. Oke, Ini, gimana Pak, pemahaman Pak, Bapak? Pak, Makan daging Pak, Yesus Pak. dan minum darah Yesus memperoleh hidup kekal. Pak Habo dengerin dulu Pak Habo. Bapak dengerin dulu Pak ya sebentar. Oke. Yang ditanyakan Krisli, apa arti kata Allah di dalam terjemah LAI? Nah, contohnya saya kasih satu ayat Pak. Saya kasih satu ayat ya. Di Yesaya 26 ayat yang keempat dikatakan begini Pak. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua adalah gunung batu yang kekal. Nah, kalau Tuhan huruf besar semua, saya bisa kasih artinya pada sini Pak. Kalau ketemu Tuhan huruf besar semua, itu adalah kepada YHWH. Nah, pertanyaan saya adalah, apa arti Allah yang besar ini Pak? Yesaya 66 ayat berapa Pak? 26 ayat 4. 26 ayat 4, sebentar. Tafsir lagi. Ini kebanyakan Oke tafsir. lah, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan yang dimaksud itu, itulah Sang Pencipta. Pak, dengerin Pak, jangan tafsir Pak. Sebab Jangan Tuhan tafsir. Allah adalah gunung batu. Jadi Tuhan dengan Allah, saya belum siap kenapa dipotong. Yang saya pahami ya, Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu itulah yang berfirman kepada Musa. Pak Habo dengerin Itulah- saya, Pak Habo dengerin saya Pak. Ini, Kalau ini, Tuhan ini, bisa semua, saya masih bisa kasih lihat dari Ngomong aja Pak, betul, udah, nggak jelas udah. Nggak nyambung dari tadi. Kita tanya apa, dia jawabnya apa. Ini orang kebanyakan namanya tafsir. Ya.
Ditanya artinya apa, dia tafsir sana kemari di sini, ya. Saya lagi nggak bicara pemahaman, mau tahu Pak? Ya, saya kasih tunjuk sesuatu sama Bapak. Makanya Pak, nggak usah banyakkan retorika sama kita di sini Pak. Ya, saya kasih tunjuk sesuatu sama Bapak ya. Nih, ini Pak, saya kasih di hadapan Bapak. Ini punyanya Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, nih, ya. Mau tahu Pak apa yang dituliskan LAI? Bapak mau bilang pencipta langit dan bumi, inilah, itulah. Dan saya nggak tahu maksud Bapak apa. Ya, Bapak mau ngomong itu minimal ada data, Pak. Makanya di sini, Pak, berdasarkan data. Ya, tahu nggak arti Allah dia tuliskan di situ, Pak? Sebagai nama diri, proper name. Allah itu proper name. Ya, saya akan dengerin Bapak, ya. Bapak bilang, "Oh, di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi bla bla bla." Kita juga tahu, Pak. Nggak usah dijelasin itunya. Kita ngerti, bahkan Bapak masih bermain di satu terjemahan, Pak. Saya kasih lihat, Pak, terjemahan saya, Pak. Ya, Bapak baru mainnya terjemahannya 1, 2, 3 semua, Pak. Ini saya kasih lihat, Pak. Ini Bible, Pak, seluruh dunia nih, Pak. Nih, itu Bible semua, Pak. Ya, nggak usah Bapak jelasin itunya, Pak. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana Bapak memahami satu kata ini dulu. Ya, kalau Bapak kelasnya masih main di warung kopi, diskusinya, oh itu bisa diputar-putar ya orang ini ya. Salah, Pak. Ya, justru karena kita sudah membandingkan dari terjemahan beberapa terjemahan, ya, kita tahu kebenarannya seperti apa. Bagaimana Anda bisa bicara, oh seperti ini ya, itu dari sini kita tafsirkan itu pencipta. Nggak usah ngomong itu, Pak. Saya lagi nggak bicara penciptanya siapa. Yang saya tanya apa artinya. Itu. Gitu loh diskusi ya. Nah, bagaimana Anda bicara mau masuk surga, Pak, di bawah, ya kan? Bapak tidak kenal nama Tuhan yang benar siapa. Mau bicara surga, gimana mau bicara surga, Pak? Boleh ikutan, Pak, Bang? Silakan. Bapak dari Boleh Muslim ikutan, apa Bang? Kristen, Rovita? Muslim, Bang. Kalau Muslim diam aja, Pak. Nggak usah bicara di sini. Oke. Nah, mohon maaf Pak ya, karena saya nggak berdiskusi dengan Islam Pak. Kalau Bapak mau bicara dan di room lain kalau mau berdiskusi tentang keimanan. Caranya masuk surga. Pak, satu ayat saja menjawab. 1 Yohanes 2 ayat 6 sudah menjawab. Bagaimana Anda bisa bicara masuk surga? Ya. Aduh. Tapi dia tadi ngomong Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru sama. Ya memang Pak, kita juga sama di sini Pak. Ya, Yeshua adalah Yod-Heh-Waw-Heh, ya Pak. Gitu Pak, kita sama Pak kalau itu Pak. Ini kan modelan Gio juga tadi tuh sebenarnya, tapi Gio yang Masih pakai kata Allah. Iya, Gio setengah-setengah. Gio setengah-setengah, belum masak bener gitu. Gitu ya, Pak. Kami pemahamannya Ehab. Nah, kami tidak mau memakai kata Allah. Coba saya kasih naik lagi, silakan sama Bang Dolphin lah. Bang Dolphin, silakan bicara Bang Dolphin. Dari tadi Bang Dolphin diam. Jangan pakai data, sudah enggak apa-apa. Diskusi bagaimana supaya masuk surga dengan data-data terjemahan itu. Silakan. Oke, kata Allah pun saya nggak setuju. Oh ya udah, kalau sama lah. Kan ribut begitu. Ya, jadi gini ceritanya. Jadi kita kan menyampaikan firman penuh kasih dan penuh kebenaran supaya semua mengerti. Kalau semua mengerti, tentu melakukan. Kalau semua melakukan, maka kita satu. Alkitab satu, diterjemahkan dengan banyak bahasa, berbeda pemahaman. Tapi kalaupun kita berbeda pemahaman, jangan caci maki, jangan menghujat. Nggak ada di sini menghujat, nggak ada dari tadi, nggak ada, kita nggak ada menghujat. Ya, di sini tidak ada. Jadi di sana Tritung sama Wanes sangat gontok-gontokan kan? Apalagi Marsion, bahwa Yahweh itu artinya iblis. Ya Gitu kan? urusan mereka itu Pak. Nah, jadi kita, jadi Bapak bilang sudah gampang. 1 Yohanes 2 itu cukup masuk surga. Di manakah surga itu? Apakah surga itu? Silakan kita paparkan dengan terjemahan-terjemahan yang dipahami. Bagaimana supaya nama kita tertulis di kitab kehidupan? Bagaimana caranya? Itu edukasinya, Pak. Kalau saya tuh begini Pak Habor.
Sebelum sampai mau sorga dan sampai mau ini, apa sih tujuan kita membaca Alkitab itu dulu? Baik, Alkitab di 1 Timotius 3 ayat 16 kan tujuannya supaya bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 13 tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Nah, masalahnya begini Pak Abor. Kalau dipakaikan dari ayat yang abang bilang bahwa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus tahun berapa ada? Lalu bagaimana orang-orang sebelum Tuhan Yesus lahir? Mereka selamat pakai nama apa? Baik, jadi orang-orang yang di perjanjian lama selamat jika percaya kepada Mesias yang dijanjikan, yang akan datang. Sementara orang-orang yang setelah perjanjian baru percaya kepada Mesias yang telah datang. Kata percaya ini kita harus kupas tuntas. Iblis juga percaya. Kalau soal percaya, domba percaya dan taat, kambing percaya tapi tidak taat. Juru selamat orang-orang sebelum Tuhan Yesus siapa, Bang? Ya Tuhan. Di Yesaya 43:11 kan Tuhan. Tuhan. Yang berfirman kepada Musa, yang berjanji kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada bangsa Israel melalui Musa, itulah juru selamat. Dan belum menyatakan dirinya. Dan di dalam Yesuslah dinyatakan. Makanya Yesus Kristus adalah tubuh jasmaninya juru selamat itu. Belum menyatakan. Jadi yang tahu Yesus di Matius 11 ayat 27 hanya Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa untuk menyatakannya. Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus karena Bapa menyatakannya di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Simon Petrus tahu siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Itu data-data, Pak. Saya bicara data tanpa ditambah, tanpa dikurangi, bukan ditafsir. Berarti orang. Oke, bentar satu ayat saya kasih dulu ya. Kan belum menyatakan kepada Abraham, Yakub, Ishak itu ya. Betul ya Pak Bonaran ya? Benar. Oke. Kejadian 26 ayat 24 bagaimana Pak? Oh ya, sebentar. Kejadian 26 ayat 24. Kejadian 26 ayat 24. Saya baca. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku Itu menyertai Ishak, kan? engkau." Ya itu Ishak ya. Apa? Itu di Ishak, oke? Satu-satu, saya akan clearkan satu-satu. Itu Iya, Ishak, di situ menampakkan diri. Kejadian 15 ayat 7 dengan kejadian 17 ayat Sebentar. 1. Kejadian 15 ayat 1, kejadian 17 ayat 1. 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan dan orang Mesir. 17 ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah Sedangkan di di situ hadapanku." menampakkan diri kepada dengan Abraham. Ya. Ya. Kejadian 28 ayat 13, Pak. Kejadian 28. Saya akan clearkan satu-satu. Kejadian 28 ayat 13. 12. Saya baca. Bukan, Maka 13. Ya, 13. maka 13 ya. Iya. Ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada Itu kepada keturunanmu." Yakub juga ditambahkan, Pak. Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Itu kepada Baik, Yakub. saya- Sekarang ini kita baca datanya. ke Musa Keluaran 3 ayat 4 dan 6. 4. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Tuhan." Ayat 6. Ayat 6. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di situ juga dikatakan menampakkan hingga Musa tidak mau memandang. Di mana? Bagaimana Bapak katakan tadi bahwa di mana tadi di Pak Dolphin dia bawa tadi Bang Dolphin bahwa belum menampakkan diri kan? Keluaran 6 ayat 2. Bagaimana tuh? Kontradiksi nggak tuh ayatnya?
sekarang? LAI ya? Jadi Anda bawa saya jawab LAI ya. sendiri kan? Ya. Saya jawab ya, ini LAI ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, menyatakan Jadi diri kalau- dengan menampakkan diri apa bedanya, Pak? Beda. Kenapa? Jadi di Keluaran 3 ayat itu kan Bukan yang Ah. Bapak baca itu Keluaran 6 ayat 2, Pak, dan 3. Saya tahu, Pak, bunyinya. Nah, di ya situ makanya Pak. Jadi kalau kita diskusi, kalau Bapak bertanya, tadi Clearkan Bapak dulu, bilang Pak. ayat-ayat Jangan- itu saya baca Pak. Betul. Ya, Lompat sana lompat clearkan. sini saya baca. Betul Iya, nggak? sudah. Sekarang Di saya situ, Pak, ngomong, ditulis, Bapak boleh dengar menyatakan- nggak? Iya, menyatakan dengan menyatakan tadi, Pak, apa bedanya dengan menampakkan, Pak? Menampakkan. Oke, penampakan itu berbeda dengan menyatakan. Penampakan itu penglihatan. Seperti pernyataan itu dinyatakan atau diperkenalkan. Nah, Keluaran Kejadian 26 ayat 24 di situ menampakkan, Pak. Gimana sih? Ya, Ya. menampakkan. Loh, menampakkan tadi Bapak bilang kan? Menampakkan dengan menyatakan beda, Pak. Nah, menyatakan belum kan? Belum. Menyatakan itu belum nyata. Belum nyata. Kalau sudah nyata, makanya wujudnya Tuhan itu di Yesus. Wujudnya di Yesus. Nah, pada Yesus. saat itu Di namanya Kolose siapa? 2:9, Pak. Yang mereka kenal Allah itu namanya- roh, tidak memiliki tubuh jasmani. Bukan. Tetapi di dalam Kita Yesus clearkan satu-satu, Pak. Makanya jangan perjanjian baru diloncat sana loncat sini. Ini kita clearkan pada ya saat clear. Ya, tunggu dulu. Alkitab Nama- itu kan satu, perjanjian pejabat itu satu kesatuan tanpa Bentar. dipisahkan. Dengar dulu makanya gini. Pada saat dinyatakan seperti itu, mereka mengenal Tuhan, Tuhan. Namanya nggak tahu. Kan ini sudah dinyatakan katanya itu namanya kan. Tapi dengan dengan namanya ini belum menyatakan diri. Oke, menyatakannya belum. Nah, sekarang dengan nama Tuhan itu siapa namanya? Masa mereka Baik. Tuhan gitu. Hah? Bagaimana? Di Yohanes 17, aku telah menyatakan Jangan namamu. Yohanes 17 ayat 6. kemana-mana, Pak. Masih di situ saya, Jadi Pak. Pak Krisli, jadi artinya jika diskusi, dengar apa yang dikatakan teman, walaupun berbeda kita. Data-data Pak, yang saya Bapak tampilkan loncat ke tertulis. perjanjian baru, Pak. Bapak lagi loncat. Ini saya masih di perjanjian lama dulu. Yang saya tanya, orang-orang di perjanjian lama mengenal nama siapa? Saya lagi nggak bicara siapa yang dia menampakkan, yang dia mau tampakkan ini, mau tampakkan itu nih, sama seperti apa, Pak? Nih ya, saya kasih tunjuk Bapak ya. Dari tadi kok nggak nyambung ya. Saya dari tadi jujur Pak ya, benar saya bingung lihat Bapak ini dari tadi. Perjanjian lama itu kan udah bercacat. Mau memahami yang bercacat nggak? Cacat lagi kan? Ibrani 8 ayat 7 baca. Pak, bercacat lagi Bapak bilang. Ibrani Pak, 8 ayat Bapak 7 baca. Pak ya, Bapak baca Bercacat. Pak ya, Kalau nih udah ya. bercacat gimana? Apakah masih Silakan Anda mau jadi apa asal jangan jadi Tuhan, Pak. Menjudge bahwa itu adalah salah, Pak. Baca nih gambar saya, Pak. Silakan Anda mau jadi apa, Pak, asal jangan jadi Tuhan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ya. Bapak bilang salah dasarnya dari mana perjanjian lama? Ibrani 8 ayat 7 baca. Ibrani 8. Silakan Bapak baca dari LAI Bapak. Oke. Jadi gitu. Itu data itu, Pak. Jadi jangan alergi dengan perjanjian baru. Nah, Sebentar Pak ya, sabar Pak. Jadi makanya kita diskusi, ya silakan kita tambahkan. dengar apa yang katakan. Jadi Ibrani 8:7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Terus? Kenapa nggak dibaca Ya, Ibrani 8. Ya, 8. 8 ayat 8-nya? Ya sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Perjanjian baru, Israel kan? dan kaum Yehuda, Nah, sekarang- bukan seperti perjanjian. Pak, biasakan jika diskusi ada yang bicara Bapak diam. Loh, kok Supaya ngatur, ketika Pak? saya Mau memaparkan, ngatur, Bapak Pak? nyimak. Mau ngatur, Pak. Bapak udah mau motong-motong ayat di situ, Bapak mau ngatur. Hah? Gimana sih? Maksudnya Bukan, Bapak- saya baca ayat, Bapak yang potong. Ya sudah, sekarang di Jadi situ Bapak dikatakan biasakan perjanjian diskusi, baru, jika Pak. Bapak bertanya, Sudah, silakan. sekarang sudah clear, Pak. Di situ dikatakan untuk keluarga Israel dan Yehuda. Bapak keluarga siapa, Pak? Saya tanya. Berarti perjanjian baru itu untuk Israel dan Yehuda aja. Makanya Aku Bapak akan mengadakan baca. perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Ya, Yehuda. Berarti terus. untuk orang itu aja perjanjian baru itu. Terus Bapak lanjut Pak di ayat 10-nya Bapak baca Nah, keras-keras. makanya aku bilang, Pak, kalau diskusi belum siap saya membaca. Sudah Bapak mau baca nggak? Terlalu banyak retorika, saya ludahin Bapak di sini. Sekali lagi udah capek saya dari tadi. Ludahilah. Jangan membalas jahat dengan jahat. Jadi Bapak mengetahui banyak ayat, ya.
Udah kebanyakan retorika nih orang ini. Sekarang Bapak mau muter-muter. Tadi saya bawa perjanjian lama. Bapak karena sudah nggak bisa jawab mentok di perjanjian. Saya baca ayat, Bapak potong, betul? Wih, Nggak, tadi gini Bang Kris. Karena Bang Kris terlalu cepat menjelaskan antara Abraham, Ishak dan Yakub. Harusnya satu dulu biar dia yakin. Di saat Abraham ini sudah melihat, sudah mengenal atau belum. Harus ditekankan ke situ dulu gitu loh. nggak mau jujur dia, muter sana. Terus dia bilang perjanjian lama salah. Ya kan? Dia nggak tahu di konteksnya di Ibrani. Pak Tom, minta tolong dulu Pak Tom. Ibrani 8 ayat 10 bacain sama dia Pak Tom. Saya Maka itu sudah inilah mati. Dia kau perjanjian bawa yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ibrani 8 ayat 10. Dari Terserah mau dari mana. Nggak apa-apa. Ibrani 8 ayat 10. Kebanyakan muter-muter dong di situ. Saya Karena paling inilah males. perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Nah, di situ dikatakan menjadi umat bagiku, ya kan? Nah, dikatakan di ayat 11 kenalah siapa di situ? Ayat 11. Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap saudara-saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh, sebab semua orang dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka akan mengenal aku. Nah, dia mau lari kemana di situ? Sebenarnya sudah, saya kasihan lihat orang seperti ini, terlalu banyak tafsir sama saya. Oh, dia habis dia mau baca, dia mau tafsir. Oh, itu seperti ini. Tadi sudah mentok di situ, menampakkan Ini ya teman-teman, kita baca kita pelan-pelan ya. Coba kita pahami dari Keluaran 6 ayat 2. Kita bacakan ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini kalau di sini menampakkan diri, di sini belum menyatakan diri, satu ayat ini sudah bertabrakan. Ngerti? Nah, tunggu bentar Pak Tom, kan belum selesai nih tadi. Nah, sekarang, ya, tadi kan belum selesai nih, Ibrani 8 ayat 13, ini puncaknya. Nah, dia yang orang-orang yang mengatakan, tunggu bentar, orang-orang yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu usang, silakan. Dengan mengatakan, yang baru dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahannya. Dia manusia-manusia yang mengatakan seperti itu. Ya, kau berani-beraninya ngomong seperti itu. Ya. Kebanyakan kau mau jadi JO modelan seperti itu. Ya. Aduh, capek deh sama orang kayak begitu. Ditanyanya apa, jawabnya apa, itu yang gue malas tau gak sih? Terjemahan LAI, iya LAI paling benar. LAI paling benar tuh, Bang Dalvin. Ya, Pak Habo, teruslah kau membaca TB1 sampai dirimu nggak ngerti apa-apa ya. Bukan. Saya cuman takutnya begini. Saya sudah terlalu jauh berpikir masalahnya nanti pada saat penghakiman, di saat ya contohnya abang ini disalahkan, lalu dia bilang begini, Tuhan itu karena saya baca LAI. Hancurlah saya. Bang Dalvin ini akan lain. Tantong, tadi RK mengakui L banyak salah. Memang banyak salah. RK-nya botol nggak mau belajar. Iya, saya cuma bayangkan, jangan jadi manusia di saat penghakiman terakhir ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia tanya, kenapa engkau begini? Ya karena kami baca terjemahan LAI Tuhan. Nah, nanti kalau dia bilang Yesua kan, Yesus itu kan sebagai itu namanya. Nah, bacain dia Wahyu 3 ayat 12 dari TB. Dari TB, kasih dia supaya dia mikir tuh di rumah. Ya. Wahyu 3 Ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci aku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, buset, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga Allahku dan namaku yang baru. Buset. Nah, nanti kau jawab itu nama yang mana itu yang dipakai di situ. Bukan, dia punya narasi, dia bilang apa tadi?
Bagaimana cara supaya masuk surga? Jangankan mau masuk surga, mengenal siapa yang punya kerajaan saja. Baca di Yohanes 14 itu Pak. Tentang kerajaan surga, siapa rajanya dan kenapa penyataannya kepada cuman murid-murid. Itu saja dulu. Saya bilang, saya mendalami ayat Yohanes 14 saja itu kita sudah memahami siapa sebenarnya dia. Siapa yang punya kerajaan. Selevel Petrus saja masih tanya, tunjukkan Bapa bagi kami, sudah cukup. Bayangkan. Sekarang bagaimana Petrus suruh tanya Bapak kalau abang tetap bawa nama Yesus? Yesus keselamatan, tapi yang punya rumah Bapak, itulah Petrus. Gitu loh. Nah, kayak happiness gini ya. Happiness saya ajarin sesuatu sama kamu juga, happiness. Sebenarnya ada perbedaan antara Kristen dengan pengajaran yang dibilang katanya selalu, ya kasihan juga sih saya bilang ya, bahwa Satanic Bible itu selalu salah. Memang salah sih. Nah, kalau kalian melihat namanya ada Satanic Bible Anton ini, di dalamnya itu pengajarannya beda-beda. Nah, kenapa? Yang paling penting itu apa? Tahu nggak? Nama Tuhan mereka itu banyak. Nama sesembahan mereka itu banyak. Ya, nama sesembahan mereka itu banyak. Nih, saya lihatin. Nih, nama sesembahan mereka banyak. Bukan cuma satu. Jadi boleh memanggil nama Tuhan itu terserah. Ya. Oke. Itu. Jadi ya seperti itulah ya kalau memahami ya. Nah, itu kayak Abonara tuh. Kita bicara tadi yang keluaran itu dia muter. Saya tahu orang-orang seperti ini, Pak Tom tahu nggak? Orang seperti ini nih takut menyebutkan nama Yod-Heh-Wah-Weh. Oh, kurang asal. Cuma Ternyata- berkedoknya lebih halus, berkedoknya lebih halus. Oh, ternyata dia mercon juga, kurang asam kau. Makanya kan 2 kali Bang Dolphin kan tanya tuh keras-keras dengan dia. Ya kan, siapa nama itu? Tuhan. Dia nggak mau bilang kan, Bang Dolphin kan? Oh, kau mercon, kurang asam lah kau mercon. Tanya siapa? Kalau belum dinyatakan, makanya dia bilang semua harus lewat. Oh, ketahuan saya tuh. Makanya saya bilang, kalau dia bilang keselamatan itu karena di perjanjian baru. Lalu bagaimana orang-orang? Nangkaplah pertanyaan saya tadi. Iya. Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus? Itu saja tuh. Itu cara saya untuk menanyakan orang-orang. Saya bisa mendeteksi orang ini pakai granat apa gitu. Ternyata kau mercon. Nah, akhirnya dia mau nulis tuh. Ya. Akhirnya dia mau nulis tuh. Aduh. Pak Habo. Kalau itu kita sama, Pak. Ya. Itu kita sama. Yeshua artinya Yahweh yang menyelamatkan, Pak. Makanya bro, saya selalu bilang, hapus itu kata Yesus. Ya, Yeshua lebih bagus. Iya, itu saya. Makanya kenapa saya selalu bilang jangan cuman Allah, tapi Yesus pun harus hapus dulu. Tulisan Yesus harus tulisnya Yasua. Matom juga ada itu kasih. Coba kasih lihat. Kita buku lengkap. Kita lengkap. Ya. Saya kenapa itu Bang Tom, Bang Kris, jangan cuma Allah, Yesus pun harus dihapus karena ini yang membedakan perjanjian lama nanti dan perjanjian baru terhadap aliran yang tidak mau percaya siapa penyelamat sebelum Yesus lahir. Jadi orang yang sebelum Tuhan Yesus lahir. Iya dong. Jadi Dovin nggak apa-apa Dovin, nggak apa-apa Ya, ya. lihat tuh waktu ditulis apa? YHWH nama yang disebut manusia. Pak, nggak Nama ada Pak, manusia. nggak ada. YHWH itu yang ya memang disebut oleh manusia tapi bukan diberikan oleh manusia, ingat ya. Lain dong. Yahweh sendiri Semua- menyatakan namanya. Semua nama itu untuk mengenal kita akan sebut, tetapi nama itu pemberian siapa? Gitu. Ayo buka Alkitab, siapa yang memberikan nama sang pencipta itu YHWH. Ayo buka. Sebutan manusia katanya. Saya pindah agama. Kalau ada yang memberikan nama kepada YHWH itu siapa manusia memberikan nama itu? Lalu Itu dibilang manusia. sebutan. Pak, oh ini berarti si Habo ini sama dengan siapa ya kemarin ya? Ada satu yang Oh mengatakan. ya, tahu Pak Anu. Nah, itu dibilang yang memberikan nama itu yang memberikan nama itu manusia. Pak Tom, gua kemarin kan gua hari yang lalu ya, gua baca Satanic Bible kan. Gua bilang di halaman 22 gua bilang aku adalah aku, kukira di situ aku adalah aku dong coba. Kaget gua, kampret juga. Gua bilang, aku adalah aku.
Oh, loncat. Kalau saya tanpa membaca buku itu pun satanik itu, saya mendengar histori tentang satu saja tuh orang itu. Sampai sekarang saya masih sering mencoba narasi-narasi dia karena dia itu si saudara kita orang Indonesia si Mongol Stres. Iya, Mongol stres ya. Iya, dia sudah menjelaskan banyak karena dia itu Mantan. diangkat sebagai penguasa Asia. Bayangkan, Asia. Dan saya ternyata ini yang saya bilang setan pun saya belajar, cuman saya enggak sampai ke ada sigil-sigilnya dan bla bla blanya. Oh sudahlah, yang penting saya tahu ternyata ini pekerjaan dia. Nah kan kita tahu dalam Alkitab pun bahwa pekerjaan di dalam Alkitab itu cuma dua, antara Tuhan Yotefave atau setan, itu aja. Kebaikan itu dari dia, yang jelek itu dari setan. Hidup itu cuma dua sisi kalau mau dibilang, sesimpel itu loh. Gini loh, Habo. Itu pun kau baca Lukas 2:21 kau nggak bisa. Nama Yesus diberikan malaikat. Kau baca yang benar. Nanti dibawain ke Maria, dia bilang Maria itu apa? Nggak tahu dia Maria. Itu bukan malaikat yang memberikan nama. Aduh, kau gimana sih? Mari. Yesus pun dibilang nama ini Unitarian, Jo. Lama-lama jadi Unitarian. Gua sampai mulai ngomong Maria tuh gua mau pakai boker dulu lah, mulai gua lebih ya. Jadi kayak Unitarian dong, Bang. Ya memang Bang. Sekarang pemahaman kita bahwa orang yang sebelum Tuhan Yesus lahir itu tidak selamat, harus tunggu Yesus. Lalu kau lupa Henok, Musa yang menampakkan diri pada Tuhan Yesus itu belum selamat. Jadi harus tunggu Tuhan Yesus dia selamat. Wong Tuhan Yesus datang bercerita sama dia, Elia sama Musa. Simple loh. Makanya saya bilang tanpa data pun, ayo Abol kita cerita. Kau bilang tidak selamat, lalu kenapa dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus menampakkan diri? Elia dan Musa yang tidak mengenal bapaknya gitu loh. Apakah Elia dan Musa bertemu dengan Tuhan Yesus lalu dia tidak mengenal siapa Yotefave yang belum menyatakan diri? Padahal kan tadi sudah dibilang Abraham sudah dilihat, Abraham, Ishak dan Yakub kan tiga-tiganya sudah melihat. Apakah cuma melihat lalu tidak mengenal, tidak tahu nama? Ya, jadi dia pada saat itu kan baru penampakan, belum nanti pada saat aku kasih tahu, Abraham membuat mesbah di situ, menyebut nama itu. Nah, terus nanti Yakub juga gitu. Nanti pasti, kenapa saya tadi masih berkutat di perjanjian lama? Nanti dia pasti mau mengelak terus gitu loh. Saya paling malas diskusi. Makanya ini kan kejadiannya Bang Kris. Kejadiannya sebenarnya ini orang-orang begini adalah kisah Babel. Yang mereka mau bikin satu bahasa sendiri, satu agama sendiri, Tuhan satu sendiri, lalu mendikan menara sampai ke langit. Ini Bang Dolphin. Halo? Tadi apa Abang bilang apa? Nama Yesus pun mau dikeluarkan. Aduh, nanti orang Eropa, orang Barat demo lagi. Kenapa? Kalau saya Bang, masalahnya, ayo kita biblikal atau kita panggil yang dibilang Alkitab keselamatan itu dari Yahudi. Apakah orang Yahudi kenal Yesus? Tidak ada. Kalau kita bilang Yahshua, Yahova masih nyambung. Ya tapi kan macam mana mau bilang itu, sebab cukuplah perkataan Allah itu saja dikeluarkan. Kalau Yesus mungkin agak berat lah, bukan apa? Sebab hampir seluruh dunia ini menggunakan nama Tuhan Yesus, walaupun bunyinya agak berbeda dari apa pahaman orang Yahudi itu. Ya, karena Yesus itu diambilkan dari Yeso Yunani. Kan gitu. Cuman apakah sekarang Yesus di Indonesia itu memiliki makna seperti Yahshua? Mau tanya Bang Kris lah, Bang Kris tahu itu. Gitu Bang. Ya kalau saya sih menjawab secara apa, memang harus diganti Yeshua. Kenapa? Yeshua memiliki arti dan makna. Arti nama. Ya memang betul. Yahshua itu memang sesuai lah mengikut apa ajaran orang Israel itu. Tapi kan seluruh dunia sekarang ini takut nanti demo nanti. Karena begini Bang. Karena begini. Saya menghargai bahasa Yunani. Karena apa? Kodeks pertama ini saya punya logo tuh. Rabi-rabi Israel dulu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani tidak merubah nama Yotefave. Itu loh.
Ini kodeksnya ada. Ya, ya, ya. Walaupun ke dalam bahasa Yunani Yod He Vav He tidak diterjemahkan, tetap ditulis Yod He Vav He. Tapi rata-rata orang Kristen di dunia ini tidak mau berubah, itu jadi persoalannya. Oh jangan takut bang, itu memang sudah dinubuatkan. Jadi jangan takut. Oh iya begitu kah? Oke, oke. Ya, karena banyak memang dipanggil atas nama Kristen, tapi yang nanti dipilih cuma sedikit. Nama Kristen. Agak lain ke atas nama Kristen nggak tuh? Iya. Jangan atas nama Kristianos. Saya setuju lah ini apa penjelasan apa Abang Kris nih. Tapi itulah orang-orang Kristen ini tidak mau berubah, tidak mau belajar, itu yang jadi persoalannya. Saya memang apa? Jangan dipersoalkan bang, jangan dipikirkan, jangan dipersoalkan, karena memang mereka itu untuk menggenapi nubuatan. Bagi saya. Oh, menggenapi. Yalah, memang ada dalam tulisan kita itu untuk menggenapi. Iya. Nah, Kan sudah dibilang tadi bang, banyak yang yang herannya itu saya bilang, dia orang ini Jangan heran.